Selamat datang di bangsalmu. Kamu akan tinggal di sini. Hah? Ada jejak kaki berlumpur di lantai? Jejaknya mengarah ke tempat tidurmu, Rumi. Ada orang di sana? Ayo kita intip. Ya, Wah, Kami berhasil mengerjaimu. ternyata cuma tulang palsu. ayo kita singkirkan tulangnya. Nah, Wednesday, ini tempat tidurmu. Aduh, Rusak segampang itu. Aku ini sedang terluka. Aku butuh tempat tidur yang lebih bagus. coba kulihat. Aku tahu. Bagaimana kalau peti mati? Ayo taruh di sini. Sekarang, gunakan serum pertumbuhanku. Cukup 1 tetes. Ini akan berubah jadi besar. Tada! Ini tempat tidur barumu. Akhirnya, mereka dapat tempat tidur nyaman di bangsal mereka. Dokter kaya versus dokter miskin. Balerina Cappuccina terluka. Tolong bantu, kepala cangkirku rusak. Apa itu? Oh, Kepalamu kenapa? sepertinya aku sekarat. Wah, itu cappuccino. Kelihatannya enak. Tunggu, perutku sakit. Perutku juga. Au, perutku kram sekali. Sepertinya aku harus ke toilet. Ya, aku duluan. Hei, Aku masuk duluan. toilet ini sangat kotor. Ini sangat menjijikkan. Dokter, tolong bantu aku. Aku datang. Kamu butuh apa? Toilet itu jorok. Oh, aku menemukan ember. Kamu bisa pakai ini. Kalau kamu tak masalah dengan lalatnya. Tapi kita butuh sesuatu yang lain. Sebuah pelampung. Taruh di sekitar pinggirannya. Tada, toilet DIY. Itu termasuk menjijikkan. Tapi setidaknya kita kasih plastik dulu. Supaya embernya tak semakin kotor. Ini cukup. Sekarang aku bisa melakukan urusanku. Lega. Toilet itu bau sekali. Kuberi uang kalau kamu memberiku toilet mahal. Asyik. Aku akan membantumu, Rumi. Ikuti aku ke sini. Ini toilet VIP khusus orang kaya. Tada. Wah, ini terbuat dari emas. Luar biasa. Kursinya terlihat nyaman. Aku butuh privasi. Oh, tidak. Rambut Rumi dan Wednesday saling tersangkut. Aduh, kulit kepalaku. Semua ini salahmu. Lepaskan. Tolong. Au. Wah, ini kelihatannya kusut parah. Oh, aku tahu. Kita bisa pakai pedang untuk memisahkan rambutnya. Ya. Aduh, tunggu. Rambutku hilang. Apa? Kamu memotong rambutku? Girl, perbaiki rambut kami sekarang. Aku suka ini. Duduk, jangan khawatir. Akan kuberi kamu rambut baru. Aku tahu. Ayo buat ramuan ajaib. Kita butuh alat cobek. Ini bakal keren. Pertama, tambahkan mutiara ini. Lalu tambahkan juga berlian. Tuangkan semuanya. Dan beberapa kelopak bunga. Sekarang tumbuk dan campur semuanya. Ramuan siap. Ini akan memberikanmu rambut baru. Oke, tuang beberapa tetes di kepalamu dan saksikan keajaibannya. Wow, rambutku sangat cantik. Aku punya ide. Ayo buat ramuan. Di sini kita punya panci penuh air panas. Tapi kita juga perlu bahan-bahan khusus. Mungkin seperti bom, oli. Masukkan saja. Bagaimana dengan sekrup dan paku? Aku temukan lagi. Mari tambahkan thing. Dan tambahkan juga tulang di sini. Baiklah, itu sudah cukup. Kita campur semuanya. Sekarang ramuannya siap. Tuangkan beberapa tetes di kepalamu. Dan ini akan memberikanmu rambut lebat. Aduh, rambut Wednesday malah jadi ular. Aku suka ini. We're going up, up, up. It's our moment. You know together we're glowing. Gonna be golden. Kamu berisik sekali. Ini sangat mengganggu. Untung aku punya jari di sini. Bisa kupakai untuk menutup telingaku. Nah, ini lebih baik. I'm done hiding. Now I'm shining. Oke, udah cukup. Berikan mikrofonnya padaku. Dak, itu punyaku. Au, Rumi menarik terlalu keras dan giginya kena mikrofon.
Oh tidak, gigiku copot, gigiku hilang. Dokter, tolong aku. Aku datang, ada apa? Coba kulihat. Oh, ada gigi yang hilang di sini. Itu celah yang cukup besar. Emas batangan dan gigi yang hilang, ya? Aku punya ide. Aku akan teleportasi masuk ke dalam mulutmu dengan jam tanganku. Aku berhasil. Dan lihat, aku buat gigi dari emas. Ayo kita masukkan ke tempatnya. Saatnya kembali. Oke, bagaimana gigi barumu? Keren sekali, aku punya gigi emas. Oh tidak, Wednesday sedang makan camilan berlendir. Apa yang terjadi di sana? Oh tidak, mereka tidak boleh mengganggu pasienku. Aku harus turun tangan. Hei, Wednesday. Aku hanya menikmati camilanku. Aduh, gigimu memang menjijikkan. Cukup dengan lendir ini, perempuan bau. Kamu harus bersihkan gigimu. Tidak, terima kasih. Harus bagaimana ya? Lendir dan pasta gigi? Aku punya ide. Letakkan mangkuk lendir di sini, lalu tambahkan banyak pasta gigi. Sekarang campurkan semuanya, seperti ini. Oke, kamu bisa sikat gigi dengan lendir ini kalau mau. Baiklah, aku akan sikat gigi. Begini kan caranya. Wow, banyak juga busanya. Berhasil. Gigi Wednesday sekarang bersih sekali. Aku memang dokter yang baik, kan? Sekarang mereka tak bisa mengganggumu. Rumi dan Wednesday sedang mencoba menghidupkan mainan sahur. Defibrilator ini seharusnya bisa. Ayo coba lagi. Semoga bisa. Tidak bisa. Sepertinya sahur sudah tidak ada. Oh tidak, mainan sahur berubah jadi makhluk hidup. Ayo sentuh dia. Aduh. Ada serpihan kayu. Teriakan mereka membangunkan sahur. Ini darurat. Kita butuh dokter. Baiklah, kami datang. Ada apa ini? Biar kulihat. Serpihan kayu ya? Kita perlu lihat lebih dekat. Kita butuh kaca pembesar. Itu serpihan sahur mini. Hehehe. Aku akan menelepon seseorang. Ya, tolong kirimkan sekarang. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Ini dia, pengiriman khusus. Mari buka paketnya. Ini pompa khusus yang bisa mengeluarkan serpihan kayu. Siap? Mari kita pompa. Coba beberapa kali, dan serpihannya hilang. Wow, itu luar biasa. Sudah kubilang kan pompa ini keren. Kita perlu mengeluarkan serpihan kecil yang mengganggu itu. Biar aku coba pakai tangan. Tidak, tidak. Tanganmu kotor. Baiklah, ayo berpikir. Aku tahu. Haha, kita butuh korek dan gelas. Pertama, panaskan bagian bawah gelas dengan korek. Sepertinya sudah cukup. Letakkan gelas di atas serpihan dan biarkan panas menariknya keluar. Dan serpihannya keluar. Berikan padaku. Aku mau menyimpannya. Tunggu apa lagi? Keluar. Oh tidak, ini sangat kacau. Permen bola mata. Ini favoritku. Saatnya makan makanan favoritku. Wanginya enak. Lihat ini. Wednesday mulai tersedak. Selamat makan. Terlalu banyak sushi. Rumi juga mulai tersedak. Ting mencoba menepuk punggung Wednesday, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, Ting menarik, dokter. Wow, pasienku tersedak. Aku butuh alat khusus. Ini pompa. Cukup letakkan di mulutmu dan pompa. Wah, ini sushi gulung yang panjang. Pantas saja kamu tersedak. Pemotong hotdog ini akan membantu. Taruh sushi dan tekan pemotongnya. Nah, potongannya jadi kecil-kecil. Sekarang kamu bisa nikmati sushimu. Ini tidak akan membuatmu tersedak lagi. Banyak sekali uangnya. Ada apa Wednesday? Ayo coba ini. Ini tak berhasil. Baiklah, cara lain. Aku tahu. Ayo ambil penyedot toilet. Letakkan ini di mulutmu dan aku pompa. Oh tidak, itu agak menjijikan. Permen bola mata keluar dari tenggorokannya. Aku jadi takut makan ini sekarang. Berikan padaku. Ayo berpikirlah. Aha, kita butuh suntikan raksasa. Pertama, buka suntikannya dan masukkan permen bola mata ke dalam. Pastikan terisi penuh. Masukkan pendorongnya dan dorong terus sampai cairan permennya keluar. Seperti ini, sekarang kamu bisa meminumnya.
Rasanya manis sekali. Mereka sepertinya sedang santai hari ini. Zoe datang mengunjungi Rumi. Dia membawa banyak permen dan coklat. Hei Rumi, ini semua untukmu. Wah, ini semua kesukaanku. Ya, makan saja. Rasanya enak. Aku juga mau camilan. Kerja bagus, Ting. Dia mengambilkan satu untukku. Oreo ini kelihatannya enak. Sudah lama aku tak makan ini. Ayo coba gigitan pertama. Dan gigitan selanjutnya. Aku mau satu lagi. Wajah Rumi penuh dengan jerawat karena coklat. Wednesday juga punya banyak jerawat karena Oreonya. Apa-apaan ini? Oh tidak, kenapa wajahku seperti ini? Aku harus membencetnya kan? Banyak nanahnya. Dokter sudah datang. Apa yang terjadi? Wah, wajahmu. Dilarang bawa permen ke rumah sakit ini. Keluar dari sini. Aku tak bisa memencetnya. Dokter, Aku datang. Biar ku pikirkan solusinya. Aku tahu. Lihatlah mawar ini dengan durinya. Kelihatannya tajam. Gunakan durinya untuk memecahkan jerawat. Tusukkan dengan hati-hati. Sepertinya berhasil. Tinggal beberapa jerawat lagi yang harus dipecahkan. Baiklah, selesai. apakah sudah hilang? Jelas. Harus bagaimana? Oh, aku punya ide. Kita butuh emas batangan. Ini pasti membantu. Tapi pertama-tama, kita harus lelehkan emas batangan ini dengan pengering rambut. Panasnya akan melelehkannya. Sekarang ambil kuas dan celupkan ke dalam emas cair. Cukup beberapa celupan saja. Oleskan ke seluruh wajah. Nah, ini berfungsi seperti masker wajah. Sekarang kita tunggu. Saatnya melepas maskernya. Wajahmu sangat bersih. Jerawatku hilang. Baiklah, Nona-Nona. Tidak boleh makan permen lagi. Ada penjaga Squid Game di rumah sakit. Mereka membawa peti mati. Siapa yang ada di dalamnya? Rumi dan Wednesday sangat penasaran. Ayo buka, itu boneka Squid Game. Apakah dia mati? Tunggu, dia bergerak. Sepertinya dia hidup. Matanya terbuka. Mendeteksi musuh. Oh tidak, dokter. Ada apa? Tangan mereka butuh perawatan. Harus bagaimana ya? Oh, aku punya ide. Ini alat pendingin. Celupkan tanganmu ke dalamnya dan pembengkakan akan berhenti. Oh, dingin sekali. Kamu pintar sekali, dokter. Tanganku terasa lebih baik sekarang. Sini. Kita harus memberi es ke tanganmu, tapi lebih baik jika kita menggunakan kulkas. Masuk ke dalam. Aku akan atur suhu ke yang paling rendah. Semestinya ini cukup dingin. Ups, aku harus buang air. Wednesday ditinggalkan sendirian di dalam kulkas terlalu lama. Ayo keluarkan kamu dari sana. Wednesday beku seperti es. Aku akan mencairkanmu. Tenang saja, kamu akan keluar sebentar lagi. Kamu membekukanku. Tapi setidaknya tanganmu baik-baik saja sekarang. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak Ting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah.
Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama, tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku.
dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti Krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun, semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu, aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Ini bukan gaya rambut balerina Cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Bukan ini. Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang, tapi ini tak cocok dengan balerina Cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih. Nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik.
Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil! Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Sial. Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan. Ew, banyak sekali nanahnya. Aku minta Sahur periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina cappuccina? Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Lasernya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan. Apa saja di sini? Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama, siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Bananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina. Tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar. Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan. Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal.
Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini. Aku jatuh cinta. Dia cappuccina tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang. 100%. Kamu berhasil, balerina cappuccina. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apa sih, Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakaran di dadanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak, apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing.
Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh, tidak. Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu, apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei, kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink, tapi kuku Wednesday berwarna hitam dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Inet. Hore! Apa? Inet? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Inet lakukan? Tidak. Mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Inet berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh, tidak. Dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Inet. Inet berubah menjadi serigala. Oh, tidak. Dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Inet berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Inet akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray!
Sang penyelamat. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai ah. Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow, kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Achoo! Ih, timusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh, tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Inek. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai celak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow! Oh, lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Inet berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Oh, rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut Inet. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren! Rambut Inet sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak. Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Inet tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wah! Pakaian Inet berubah menjadi pakaian khas Wednesday. Makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink. Sekarang dia benar-benar mirip Wednesday. Inet sedang mengagumi dandanan barunya. Oh tidak, ada sesuatu yang merayap ke telinganya. Itu laba-laba raksasa. Singkirkan laba-labanya. Tolong aku. Kotoran telinganya banyak sekali. Menjijikkan. Pergi sana. Wow, ada banyak wadah di atas rak. Mungkin ada yang bisa membantuku di sini. Bagaimana dengan wadah kuning ini? Sepertinya ini tak digunakan. Aku campur dengan cairan hijau ini untuk mengosongkan isinya. Cepat, nyalakan korek api dan panaskan bagian bawah wadahnya. Panasnya membuat semua kotoran telinga keluar. Laba-labanya juga ikut keluar. Laba-labanya besar dan menjijikan. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Sampai sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi.
Akan kutunjukkan kubuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Ting. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Ting. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang? Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, sepertinya Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh. Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Inet melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Inet. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli.